pemirsa, kembali lagi bersama saya, Philadelphia Permata. Dan saya, Janet Darlin. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan menemani Anda dengan memberikan berita-berita terkini. Hanya di UBM News. Pemirsa, pada Sabtu malam 11 Mei 2024 lalu telah terjadi kecelakaan bus SMK Lingga Kencana di Jalan Raya Kampung Palasari, Kecamatan Ciater. Kecelakaan ini menyebabkan 11 orang meninggal dunia yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, 1 warga lokal, juga ada 13 orang luka berat dan 40 orang luka ringan. Supir bus Trans Putra Fajar Sadira mengakui ada kesalahan pada rem kendaraannya. Ia mengakui sempat melakukan perbaikan namun kondisinya tidak membaik. Sadira selaku sopir bus tersebut mengaku sudah merasakan ada permasalahan pada rem kendaraan sebelum terjadi insiden kecelakaan. Ia juga mengklaim dirinya sempat meminta montir untuk mengecek dan memperbaiki rem saat sedang beristirahat di rumah makan. Menurutnya, perjalanan baru dilanjutkan usai montir memastikan keadaan rem sudah layak untuk jalan. Namun, saat bus memasuki jalan menurun di kawasan Ciater, rem kembali bermasalah. Sadira menyebut saat itu angin rem telah habis, sehingga menyebabkan kondisi rem blong. Kontur jalan yang menurun membuat Sadira kesulitan mengatur laju kecepatan bus. Sadira mengakui sempat mencari emergency safety area di kawasan tersebut, namun tidak menemukannya hingga ia berinisiatif membanting bus ke kanan jalan dan menabrakannya ke tiang listrik. Akan tetapi, di sisi kanan terdapat 3 unit sepeda motor dan sebuah mobil yang ikut tertabrak bus. Kecelakaan bus Trans Putra Fajar bernomor polisi AD 7524OG disebabkan karena kondisi fisik mobil yang tidak layak untuk dipakai. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wibowo, ada 4 penyebab inti yang mengakibatkan kecelakaan bus SMK Lingga Kencana. Pertama, oli bus sudah keruh karena lama tak diganti. Kedua, adanya campuran air dan oli di dalam kompresor yang seharusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena adanya kebocoran oli. Ketiga, jarak antara kampas rem di bawah standar, yakni 0,3 mm, yang seharusnya minimal 0,4 mm. Keempat, terjadinya kebocoran di dalam ruang relay part dan sambungan antara relay part dengan booster karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup dengan rapat. Hal ini menyebabkan kurangnya tekanan. Menurut Wibowo, penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus. Selain itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendros Sugiatno menyatakan bahwa bus Trans Putra Fajar tidak memiliki izin angkutan dan tidak melakukan perpanjangan uji berkala yang wajib dilakukan setiap 6 bulan. Dari hasil pengecekan pada aplikasi Mitra Darat, status lulus uji berkala dari bus tersebut juga telah kadaluarsa sejak 6 Desember 2023. Pengamat transportasi Joko Setiowarno angkat bicara terkait kasus kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana. Ia mencatat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan atau dilakukan untuk pemerintah maupun masyarakat agar kecelakaan tersebut tidak terjadi lagi. Ia meminta kepolisian untuk berani memperkarakan pengusaha bus termasuk pengusaha lama. Juga panitia penyelenggara atau event organizer yang menawarkan tarif bus murah juga bisa diperkarakan. Menurut Joko, selama ini jarang didengar polisi menindak pengusaha bus yang tidak taat aturan. Ia berharap polisi untuk berani menindak pengusaha bus yang tidak tertib administrasi yang dapat menyebabkan kecelakaan. Joko juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dalam menyewa bus. Masyarakat harus menanyakan proses uji kendaraan bermotor dan izin di sistem perizinan online angkutan darat dan multimoda juga harus ada. Baik pemirsa, sekarang kami akan beralih ke berita olahraga. Pada final Piala Asia U23 kemarin, diduga telah terjadi kecurangan pada pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan. Pemirsa, berita selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami di lapangan. Bersama rekan Violin, bagaimana situasi di lapangan?
Baik rekan Janet dan Philadelphia di studio, informasi yang saya dapat terkini bahwasannya diberitahukan bahwa berulang kali wasit memberikan keputusan yang sangat merugikan untuk tim Indonesia. Yang dimana Kapten tim Rizky Ridho mendapatkan kartu merah pada menit ke-84. Selain itu, wasit juga rupanya tidak memberikan hadiah free kick untuk tim Indonesia, melainkan memutuskan untuk melakukan drop ball. Kekalahan ini membuat tim Indonesia sendiri hanya menantikan pendahuluan juara ketiga yang diselenggarakan untuk lolos ke Olimpik 2024 Paris. Lalu tim Indonesia sendiri tinggal menunggu pemenang Irak versus Jepang di laga selanjutnya. Ya baik, di sini saya sudah bersama penggemar setia dari pemain sepak bola sendiri. Halo Bapak. Iya Mbak, Bapak dengan Bapak siapa? dengan Pak Nana. Oke Bapak, sebelumnya aku pengen tanya-tanya sedikit ke Bapak mengenai kemarin bahwa adanya isu kecurangan yang dilakukan oleh wasit Shin Yen Ho. Menurut Bapak sendiri itu memang kecurangan atau Wasit siapa? Shin Yen Ho? Oh, Yang kemarin Indonesia versus Uzbekistan. Oke. Menurut Bapak sendiri itu memang kecurangan atau memang sudah aturannya seperti itu? Nah, kalau menurut saya sih pasti kecurangan ya, karena wasitnya nggak fair gitu. Maksudnya terlihat dari VAR itu biasanya kan ada background hitam ya, maksudnya untuk meluruskan apa namanya seluruh sama lapangan. Nah tapi dia itu ternyata enggak, dan itu wasit VAR-nya itu 2 kali di pertandingan Indonesia wasit yang sama gitu, salah satunya. Jadi wasit VAR Thailand itu entah kenapa 2 kali melakukan kecurangannya itu pas melawan Indonesia. Selalu ke Gitu. Indonesia ya Pak Ya, ya. mungkin. Oke, selanjutnya saya mau nanya juga nih Pak, untuk pihak dari organisasi AF-nya sendiri, menurut Bapak tuh apa sih yang harus dilakukan oleh pihak AF-nya sendiri? Ya menurut saya sih ya standar ke ini ya apa namanya, standar operasionalnya, maksudnya jangan sampai dibeda-bedain. Maksudnya di pertandingan ini VAR-nya seperti ini, di pertandingan lain VAR-nya kayak gini gitu. Jadi ya kalau udah sesuai aturan, misalnya VAR-nya harus pakai apa garis lurus gitu, ya semuanya aja pakai garis lurus. Jadi nggak bisa satunya pakai yang ini. Jangan Itu dibeda-bedain kan gitu ya Pak betul ya. sekali. Oke. Kalau memang betul nih Pak si wasitnya melakukan tindakan kecurangan, menurut Bapak sanksi apa sih yang dapat dilakukan? Sanksi ya sebenarnya sih hasil keputusan sih kita nggak bisa merubah, tapi kalau untuk sanksi kedepannya ya AFC mesti inilah apa namanya, mesti berbenah diri ya. Nah, salah satunya ya kalau terbukti kecurangan wasitnya itu harus di banned lah istilahnya, nggak boleh memimpin pertandingan kedepannya, atau bisa juga setahun atau 2 tahun sekalian gitu. Jadi untuk ditahan dulu untuk nggak jadi Betul, wasit ya betul, Pak. betul. Oke, untuk yang terakhir nih Pak, Iya. harapan Bapak untuk timnas Indonesia ke depannya tuh seperti apa? Ya berbenah diri ya di Liga 1-nya ya, karena kita kalau Sintayong kan selalu pakai istilahnya apa ya, pemain naturalisasi ya, pemain asing. Jadi kenapa kita nggak pakai pemain lokal yang menurut Sintayong itu ya, pemain lokal itu masih di bawah pemain naturalisasi gitu. Jadi ya pemain lokal kita bisa bagus kalau liga kita juga bagus gitu ya. Jadi ya wajar kalau Sintayong itu memilih pemain luar gitu. Terima kasih banget ya Iya, Pak. sama-sama, Oke. Mbak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Violin untuk informasinya. Selanjutnya, kami akan berbagi informasi untuk para pecinta kuliner. Tetaplah bersama kami di UBM News. Kembali lagi bersama kami di UBM News. Pemirsa, kabar gembira untuk warga Tangerang dan sekitarnya bahwa pada akhir bulan Maret lalu, kita dimeriahkan dengan adanya peresmian Rans Nusantara Hebat yang berlokasi di BSD Tangerang. Baik pemirsa, informasi selengkapnya kami serahkan kepada rekan kami yang sudah berada di lapangan. Baik, kami serahkan kepada rekan Renza. Baik, terima kasih rekan Philadelphia dan Janet di studio. Saya dapat merasakan antusiasme masyarakat di Rans Nusantara Hebat. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada banyak sekali tenan yang berjejer, tepatnya ada 112 tenan kuliner Nusantara.
Sejak peresmian Rans Nusantara, tempat ini selalu ramai karena pusat kuliner ini dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektar dengan kapasitas pengunjung hingga 2.000 orang. Mari kita lihat situasi di dalam. Tidak hanya menjadi tempat yang menyediakan bermacam-macam pilihan kuliner Nusantara, tempat ini juga menyediakan banyak fasilitas hiburan seperti hiburan live music, spot foto, dan taman bermain, dan juga ada ruang terbuka hijau. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama salah satu pengunjung. Selamat sore Bapak. Ya, sore. Ya, dengan Bapak siapa? Dian. Iya. Menurut Bapak gimana nih tanggapannya terhadap Rans Nusantara hebat ini? Rans Nusantara kebetulan ini yang kedua kali ke sini. iya. Makanannya sih banyak ya, ternyata beragam. Kemarin nyoba ya, makanannya sih cocok kemarin, enak-enak. Ini baru beli nih, yang ini belum dicobain yang sekarang. Terus Rans Nusantara kemarin kalau di Sabtu Minggu itu parkirnya susah ya, penuh. Sampai ke jalan-jalan penuh, saya sampai nyari ke jalan-jalan. Kebetulan sekarang hari kerja, parkirnya gampang gitu. Jadi kalau Sabtu Minggu ditambahin aja itu buat parkirnya, soalnya sampai muter-muter berapa kali nggak ketemu gitu. Baik. Menurut Bapak ini cocok untuk semua kalangan atau gimana ya? Semua kalangan cocok bisa ke sini kan karena ya kan beragam ya, makanannya beragam. Jadi yang nggak suka bisa milih-milih gitu, yang nggak suka satu makanan bisa nyari makanan yang lain, nggak suka satu minuman bisa nyari minuman yang lain gitu. Bisa sih buat semua kalangan di sini, nggak masalah. Baik. Gimana harapan Bapak untuk Rans Nusantara ini untuk kedepannya? Harapannya yang paling sudah oke sih ya. Yang tadi aja, yang pertama itu kalau hari libur parkirnya susah. Dikoordinasikan lagi banyaknya parkiran. Soalnya parkirnya susah, kita nyari penuh gitu aja sih. Harapannya di parkirannya aja sih kalau di hari-hari libur gitu. Yang semuanya sih udah oke sih. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Iya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Renza. Pemirsa, informasi tadi menjadi penutup pertemuan kita pada hari ini. Saya Philadelphia Permata. Saya Janet Darlin, mewakili seluruh rekan kerja. Selamat siang, Sampai jumpa.